Kita seringkali mendengar istilah pembeli adalah raja. Apakah itu relevan untuk bisnis kita? Hari ini, saya, Christine Mariati Winata, akan mengupas tuntas bagaimana pelayanan yang all out kepada nasabah akan melipat gandakan bisnis Anda. Do your business with heart. Sahabat yang diarti, tahukah Anda bahwa sebetulnya hanya satu yang dibutuhkan nasabah dari kita, yaitu care. Apa itu care? Huruf yang pertama, C, communication skill. Di sini bukan berarti seberapa pintar kita berbicara, tetapi seberapa pandai Anda dalam mendengarkan. Ketika Anda bertemu dengan nasabah Anda, berapa banyak waktu yang Anda berikan untuk mendengarkan? Saya pribadi, saya memberikan 80% waktu saya untuk mendengarkan dan menanggapi dengan simpel. Saya hanya berkata, oh ya Bu, luar biasa banget. Terus si kecil bisa apa lagi Bu? Ini keren banget ya. Hanya sesimpel itu. Tetapi walaupun sesimpel itu, nasabah pasti akan menyukai Anda. Karena mereka tahu Anda begitu peduli dengan mereka. Huruf yang kedua, A, astute. Jadilah pribadi yang cerdik, yang cerdas, yang lihai, yang tajam dalam menganalisa. Dan itu hanya dimungkinkan kalau Anda betul-betul menguasai bisnis Anda dan betul-betul menguasai produk Anda. Dan tentu saja Anda juga sudah mendengarkan nasabah dengan seksama. Bayangkan Anda ada di posisi mereka. Anda tahu kebutuhan mereka, Anda tahu kemampuan finansial mereka, dan Anda tahu produk-produk terbaik apa yang Anda miliki yang bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Kira-kira Anda akan membuat proposal seperti apa? Dan kalau itu Anda lakukan, pasti nasabah akan suka dengan penawaran yang Anda berikan. Kenapa? Karena proposal yang Anda berikan sama persis seperti kalau Anda buat untuk diri Anda sendiri. Jadi pasti Anda sudah menyiapkan yang terbaik, bukan? Huruf yang ketiga, R, reliable. Sebetulnya dalam bisnis apapun, kita harus menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Betul kan? Apalagi di bisnis ini, di mana yang kita jual itu nggak ada wujudnya. Yang kita jual itu betul-betul hanya trust. Makanya di sini melayani nasabah dengan sepenuh hati itu kudu wajib. Dan yang menariknya adalah kalau kita sudah menjadi pribadi yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, selalu melayani nasabah dengan sepenuh hati, sebetulnya itu sudah menjadi iklan yang sangat powerful untuk bisnis kita sendiri. Huruf yang keempat, I, encourage. Encourage nasabah Anda untuk segera mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Tentu bukan dengan cara menakut-nakuti, tapi what's in it for you. Kalau kamu ngambil ini, manfaatnya tuh ini loh, ini dan ini. Dan make it urgent, sehingga nasabah merasa, waduh, gua kudu ngambil buru-buru nih. Kalau nggak ngambil sekarang gawat. Tapi tentu kita menjelaskannya dengan positive way. Sahabat MDRT, ayo kita asah communication skill kita dengan menjadi pakar dalam hal mendengarkan. Mendengarkan nasabah dengan seksama, dengan sepenuh hati. Haus untuk terus belajar, mengisi diri kita dengan segala macam pengetahuan, informasi yang berkaitan dengan bisnis ini. Sehingga semakin lama kita semakin tajam dalam menganalisa. Dan ujung-ujungnya kita semakin pandai dalam memberikan solusi yang terbaik buat nasabah kita. Jadilah pribadi yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, selalu melayani nasabah dengan memiliki kekurangannya masing-masing, baik itu internal maupun eksternal. Perkenalkan, saya Tirto Benny Hansen, MDRT First Timer di tahun pertama saya terjun di industri ini. Saya akan sharing tentang breaking the walls of limitation. Ini adalah kisah perjalanan saya dalam menembus banyak keterbatasan diri. Seperti yang teman-teman lihat,
saya memiliki kekurangan secara fisik. Di usia 11 tahun, saya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tangan kanan saya terpaksa harus diamputasi. Saya merasa sangat hancur. Bayangkan saja, seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah harus menerima tekanan yang luar biasa. Saya malu karena berbeda dengan teman-teman lainnya, terlebih saat harus berinteraksi dengan orang lain. Masih lekat di ingatan saya betapa sulitnya menyiapkan mental untuk pergi keluar rumah. Apalagi saya harus belajar dari awal, beradaptasi melakukan semua hal menggunakan satu tangan, meskipun penuh dengan ketidakberdayaan. Semuanya terasa sangat berat. Sering rasanya ingin menyerah. Tapi mau tidak mau, saya harus terus berusaha, karena saya tidak ingin menjadi beban buat orang lain. Perlahan, saya sadar, saya harus berdamai dengan diri saya. Saya memberanikan diri untuk tampil apa adanya di tempat umum, dengan baju berlengan pendek, sampai belajar mengendarai mobil sendiri. Saya terus menantang diri saya, karena saya tidak mau keterbatasan ini menjadi halangan di kehidupan saya. Tantangan semakin besar ketika saya dihadapkan dan dipertemukan dengan bisnis ini pertama kalinya. Karena menjadi seorang lifeliner itu berbeda dengan pekerjaan saya sebelumnya, di mana kita harus dituntut untuk sering bertemu dengan orang lain secara langsung. Dan itu membuat saya ragu di awalnya, karena saya juga seorang introvert yang tidak terbiasa melakukan pendekatan dengan orang lain. Namun di sisi lainnya, saya melihat bisnis ini memiliki potensi income dan jenjang karir yang sangat menjanjikan. Sekaligus kita bisa membantu banyak orang dari kerugian finansial akibat resiko-resiko kehidupan. Bicara tentang resiko kehidupan, saya masih teringat bagaimana keluarga saya sangat kebingungan pada saat saya mengalami kecelakaan di rumah saya sendiri. Dan pada saat itu, kondisinya terpaksa saya harus dibawa ke luar negeri untuk menyelamatkan nyawa saya. Di tengah krisis ekonomi tahun 98, pada saat kurs mata uang asing melonjak sangat-sangat tinggi. Dan itu merupakan kondisi yang tidak mudah bagi keluarga saya. Seandainya saya memiliki asuransi pada saat itu, tentunya akan sangat membantu. Dan akhirnya, semua pengalaman yang saya miliki ini memotivasi saya untuk terus menceritakan betapa pentingnya sebuah proteksi kepada setiap orang yang bisa saya temui. Berkat dukungan dari keluarga, istri tercinta, dan juga tim yang sangat suportif, saya kembali dikuatkan dalam keterbatasan, berani mendobrak diri dalam keterbatasan ini. Semangat yang sama saya gunakan untuk encourage tim kami, bagaimana memandang kelemahan dan mengubahnya menjadi satu kekuatan yang tidak terbatas. Tetap percaya diri bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Ketidaksempurnaan diri bukanlah satu keterbatasan. Menjadi MDRT adalah satu kebanggaan. Menjadi MDRT adalah satu proses untuk mencapai the whole person concept. Saya Tirto Beni Hansen, 1 year MDRT, salam MDRT. MDRT Speaks berikutnya, Octavia. Sahabat MDRT, kita semua di sini pastinya memiliki impian. Dan impian kita pastinya berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang ingin memiliki rumah yang bagus, kendaraan yang mewah,
pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita, dan sebagainya. Tapi, satu hal yang saya yakin, kita semua yang ada di sini memiliki satu impian yang sama, yaitu ingin mencapai MDRT, COT, bahkan TOT secara konsisten, bukan? Nah, dan tentunya ketika kita ingin mencapai impian kita dihadapkan dengan tantangan, hambatan, bahkan mungkin masalah. Tapi tenang, itu bukan hanya terjadi kepada satu atau dua orang saja. Kita semua pernah bahkan mengalaminya. Setuju? Demikian dengan saya. Ketika saya ingin mencapai MDRT pertama saya di tahun 2019, saya dihadapkan dengan tantangan dan hambatan, yang dimana saat itu saya menikah dan memutuskan untuk pindah dari Manado ke Jakarta. Itu pilihan yang tak mudah buat saya. Saya bertanya-tanya kepada diri saya, apakah bisa saya mencapai MDRT saya dengan kondisi seperti itu? Tanpa kenalan, tanpa relasi, dihadapkan dengan lingkungan yang baru. Apakah bisa saya mencapai impian saya? Tapi ada satu quotes yang saya suka, bahwa pencobaan-pencobaan masalah yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan kita diberi pilihan, kita mau give up atau fight untuk mencapai impian kita. Saat itu saya memilih untuk fight. Saya ingin mencapai MDRT saya. Saya ingin menjadi seseorang yang profesional, bisa membantu semakin banyak orang lewat edukasi yang benar tentang asuransi. Tekad yang kuat itu belum cukup, teman-teman. Kita butuh adanya strategi. Dan saat itu saya menggunakan sebuah strategi yang saya sebut P3C, yaitu Pray, Change Mindset, Creative, and Consistent. Terkadang kita fokus dengan impian kita. Saya mau MDRT, saya mau ini dan itu. Tapi lupa satu dasar utama, yaitu doa. Yang saya hanya bisa lakukan pertama kali yaitu berdoa. Ketika kondisi yang terlihat mustahil, yang saya bilang, Tuhan, tolong bantu saya. Saya ingin mencapai impian saya. Dan yang saya bisa kontrol tadi, C pertama adalah change mindset. Ketika saya mengubah cara pandang saya, itu sangat berdampak yang berbeda dalam kehidupan saya. Change your mindset, change your life. Ketika saya melihat Jakarta yang awalnya merupakan kota yang sangat menyeramkan, di saat itu saya mengubah cara pandang saya. Saya melihat Jakarta adalah kota yang besar, yang dimana saya bisa bertemu semakin banyak orang, bisa membantu semakin banyak orang punya asuransi. Penting sekali buat kita mengubah cara pandang kita, cara berpikir kita. C kedua adalah kreatif, yaitu kita bersikap, bertindak, berpikir secara kreatif. Kenyataannya, saya tidak punya relasi, saya tidak punya network. Yuk, apa yang harus saya lakukan? Bersikap, berpikir kreatif, masuk dalam komunitas yang baru. Puji Tuhan, yang tadinya saya sendiri di sini, saya bisa punya banyak teman, sahabat, bahkan mereka bisa menjadi nasabah, bahkan partner bisnis saya. Dan puji Tuhan, klien bukan hanya ada di Manado, bisa ada di Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia. Pentingnya juga betapa kita upgrade diri untuk belajar terus. Dan C ketiga adalah konsisten. Semua kita udah lakukan, tapi tanpa konsisten itu sia-sia. Puji Tuhan, dengan P3C saya bisa berhasil mencapai MDRT pertama saya, bahkan secara konsisten mencapai MDRT setiap tahun, dan ini adalah tahun kelima saya mencapai MDRT saya. Dan bisa bersyukur sekali bisa membantu saya mencapai MDRT. So, bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak
capai impian kalian mengubah segala sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Saya Octavia Diligia dengan 5 year MDRT. Salam MDRT! Sahabat MDRT, penyakit apa yang paling menakutkan bagi Anda? Bagi saya, kanker. Tahun 2008, saya divonis terkena kanker stadium 3 dan dokter mengatakan bahwa hidup saya hanya 2 tahun. Berita itu seperti petir di siang bolong dan saya merasa kematian sudah di ambang pintu. Saya merasa cemas, saya merasa putus asa, saya merasa takut. Terlebih lagi ketika saya mengetahui bahwa biaya pengobatan untuk kanker sangatlah mahal. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi saya tahu, saya harus berjuang untuk melawan semuanya itu. Saya harus berjuang demi siapa? Demi keluarga saya. Demi mereka. Demi mereka, saya harus berjuang melawan penyakit yang sangat menakutkan ini. Puji Tuhan, saya berhasil melalui semuanya karena kemurahan Tuhan. Saya berhasil melewati semua penyakit ini. Saya berhasil, bahkan saya masih tetap menjalankan profesi saya sebagai seorang agen asuransi. Dan ketika rambut saya rontok menjadi botak, saya tetap masih bisa bertemu dengan nasabah dan masih bisa closing. Sahabat MDRT, 20 tahun menjadi seorang agen asuransi, saya tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang MDRT. Bagi saya, asal saya bisa mencapai trip setiap tahunnya itu sudah cukup bagi saya. Tetapi di tahun 2021, Tuhan memberikan satu berkat yang begitu berlimpah kepada saya, di mana saya tanpa terasa penjualan saya hampir mencapai target MDRT. Pada saat itu saya bertekad untuk mencapai MDRT saya yang pertama. Kenapa saya ingin mencapai MDRT? Karena kita tahu sebagai seorang agen asuransi, penghargaan tertinggi berskala internasional adalah mencapai MDRT. Dan jika saya bisa mencapai MDRT, saya merasa bangga. Tetapi impian itu menjadi buyar ketika saya kembali divonis menderita kanker untuk kedua kalinya. Bukan hanya itu saja, cucu saya pertama yang akan lahir divonis mempunyai satu kondisi yang sangat spesial. Hal itu membuat saya sangat shock sekali. Saya teringat kembali di mana pengobatan kanker itu membuat rambut saya menjadi rontok. Dan saya membayangkan kalau saya harus mengalami itu lagi, rambut saya yang panjang ini akan rontok kembali. Rasanya saya tidak sanggup melewati semua itu. Saya tidak kuat. Saya merasa putus asa. Tapi saya tahu saya harus berjuang lawan semuanya. Saya bertekad, dalam kondisi seperti itu saya harus mencapai target MDRT saya yang pertama. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan itu. Pagi itu, sebelum saya pergi ke rumah sakit untuk dioperasi, saya bertemu dengan nasabah saya. Dan puji Tuhan, saya berhasil closing. Itulah yang mengantarkan saya menjadi MDRT saya yang pertama. Tahun berikutnya, Tuhan kembali memberkati saya dengan memberikan kepada saya penjualan sehingga saya kembali mencapai MDRT saya yang kedua kali. Tetapi semua itu harus saya lewati dengan perjuangan dan air mata. Di mana cucu saya harus bolak-balik ke rumah sakit dan pada tahun itu cucu saya meninggal. Sahabat MDRT, saya ingat perkataan seorang Pak Dedi Setio. Beliau mengatakan, jikalau kamu mendapatkan MDRT yang pertama, kamu beruntung. Jikalau kamu mendapatkan MDRT yang kedua kali, keberuntungan masih menghinggapi kamu. Tetapi jika kamu bisa mendapatkan MDRT yang ketiga kali, kamu adalah seorang agen asuransi yang sejati. Dan saya ingin membuktikan bahwa saya adalah seorang agen asuransi yang sejati. Di tahun ketiga, saya kembali dapat meraih
penghargaan sebagai MDRT yang ketiga kali, tetapi saya kembali harus kehilangan kakak saya di mana dia divonis menderita kanker. Sahabat MDRT, saya membuktikan, puji Tuhan, saya dapat mencapai MDRT 3 kali dan saya membuktikan bahwa saya adalah seorang agen asuransi yang sejati. Sahabat MDRT, hidup memang susah, hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan rintangan. Tetapi sebagai agen asuransi, never give up, never surrender. Saya Kevin Amalinda, Peer MDRT member. Salam MDRT. MDRT speech berikutnya. Keren ya jadi agen asuransi. Lihat eventnya segede gini, suasana semegah ini, pembicaranya dari luar negeri, dari orang-orang hebat. Tapi itu yang membuat saya berpikir, kenapa 99% dari audiens yang ada di sini gak punya cita-cita jadi agen asuransi kan kecilnya? Padahal agen asuransi itu kan sangat menghasilkan. Tapi pas masih kecil ditanya, mau jadi apa sih dek? Mau jadi insinyur, jadi dokter, aku mau jadi presiden. Atau pas sudah selesai kuliah, mau jadi apa? Aku mau jadi businessman, entrepreneur. Tapi nggak ada tuh yang ngomong, saya mau jadi agen asuransi bu. Kenapa? Jangan tersinggung ya. Tapi menurut pengamatan saya, agen asuransi di Indonesia itu basi. Baik kalau ada maunya, baik kalau lagi prospecting, baik sebelum polis ditandatangan. Baik banget deh. Apapun masalahnya, asuransi solusinya. Pas lagi didatengin temen nih, sis, he finally popped the question. Congratulations. Jangan lupa ya, tunangan kamu itu harus diproteksi karena nanti kamu yang akan menikmatinya. And the brain. Atau lagi curhat, aduh kok kayaknya nggak bisa deh, nggak mau putus aja sama dia. Nah kan, papa gue bilang, mendingan jadi agen asuransi daripada lo ngurusin cinta-cintaan yang nggak penting itu. Setiap saat, setiap waktu, asuransi topiknya. Siapa di sini yang pernah diskak sama temennya pas mau ketemuan yuk, lalu langsung dibilang, lo jangan jualin gue asuransi ya, gue nggak mungkin asuransi. Pasti ada kan? Yalah, agen asuransi itu terkenal kalau ngajak ketemu itu ujung-ujungnya ngomongin proteksi income, proteksi diri, proteksi masa depan. Ya kan? Nah ini gongnya hilang. Nasabah dapat surat kenaikan premi, hilang, nggak bisa dihubungi. Polis belum cair nih klaimnya, susah dicari. Ya gimana nggak basi pemirsa? Teman-teman MDRT di sini, perubahan kan dari diri kita ya, dari kita semua ini. Jadi saya harap kita ini bisa mengubah reputasi yang basi ini menjadi agen yang MDRT. No, bukan $1 million rank people yet. Tapi mindful. Dengarkan lawan bicara kita dengan seksama. Active listening. Ingat gak dari tadi pagi? Dengerin masalahnya, kecewaannya, ketakutannya. Dan kita carikan solusi yang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan yang mungkin gak semuanya bisa dijawab dengan asuransi kok. Dependable, dapat diandalkan. Industri kita ini berbicara mengenai ketakutan, sakit, kematian, masa depan, hari tua. Kalau kita tidak dapat diandalkan di saat mereka takut hal-hal itu terjadi, apa gunanya kita? Kontrak kita seumur hidup loh. Resourceful, perluas wawasan kita, jangan melulu asuransi. Hari ini keren ya, kita ketemu sama Koko Edward, katanya sudah keluar dari 4 box ini. Paling enggak, hari ini kita ada pembicaraan baru.
punya job bapak-bapak baru lah. Makanan apa yang ngagetin? Dedeng, lihat toh? Lumayan, keren makanya acara MDRT ini. T, truthful, jujur, tulus, jujur dengan kondisi polis. Jujur aja, nggak apa-apa. Tulus mau bantu, tulus baiknya, bukan tulus atau bisa hilang-hilangan hanya kalau ada maunya, kalau lagi dicari susah, wah jangan ya. Tulus kita mau bantu, susah, senang, sebelum maupun sesudah polis terbit. So teman-teman MDRT sekalian, kita di sini mempunyai tugas untuk mengubah reputasi yang basi menjadi agen yang MDRT, mindful, dependable, resourceful, and truthful. Dan saya yakin dengan menjadi agen yang MDRT, kita sudah berada di jalur yang tercepat untuk menjadi $1 million roundtable member. Saya Helen Susanto, 4-year MDRT member. Salam MDRT! Wow, luar biasa. Suaranya yang mendapat hadiah. Siapa yang hadiah? Mana suaranya? Yang beruntung adalah 0310. 0310. Wow, coba kita cek dulu ya. Wow. Kita cek dulu. Iya, menjaga kasihan. Yang menjaga. Berapa tadi? 0310. 10 ya. Iya. Aduh, pulang. Tapi katanya gini ya. Betul? Apakah betul? Betul? Selamat! Yeay, selamat! Tapi katanya gini, hari ini bawa pulang spionnya dulu. Besok bawa bannya. Enggak dong, Oh, enggak. kasihan. Kalau kayak gitu kasihan juga dong ya. Yeay. Oke. Selamat sekali lagi untuk penerima hadiah. Boleh dong kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Oke, dalam diserahkan ya Cima oleh Bapak Andi Bunsu selaku Direktur Chief Syariah and Business Development PT Every Insurance Indonesia. Oke, selamat